Kita akan membahas distribusi F dan T. Distribusi F digunakan dalam membandingkan varians dua buah sampel. Sifat-sifat model distribusi F yang pertama tidak simetris dengan variabelnya kontinu, kurvanya landai ke kanan, kemudian menggunakan dua derajat kebebasan, yaitu derajat bebas 1 dan 2. DK pembilang, derajat kebebasan pembilang, dan derajat kebebasan penyebut. Nah, ini merupakan bentuk dari distribusi F. Nah, ini kurvanya, penulisannya F alfa, V1, V2, derajat bebas 1, derajat bebas yang kedua. Nilai alfanya 0,05, derajat kebebasannya 24 dan 8, misalkan. Jadi V1 itu nilainya adalah N1-1, V2 itu merupakan nilai dari N2-1. N itu jumlah sampel ya, jumlah sampel dari populasi 2, jumlah sampel dari jumlah sampel dari populasi 1 ya. Sifat-sifat dari distribusi F, min dari distribusi sama dengan V2 per V2 min 2. Untuk V2 nya lebih besar dari 2. Varian sama dengan 2 dikali V2 kuadrat dikali V1 tambah V1 min 2 dibagi dengan V1 dikali V2 min 2 kuadrat dikali V2 min 4. Untuk V2 nya lebih besar dari 4. Statistik F itu disimbolkan seperti ini, dirumuskan seperti ini, formulasinya sebagai berikut. Nilai F itu diperoleh dari S1 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat dibagi dengan sigma 2 kuadrat. Sigma 1 standar deviasi dari populasi 1, sigma 2 standar deviasi dari populasi 2. Kalau S1-nya itu adalah sampel, standar deviasi sampel populasi 1, dan ini standar deviasi sampel dari populasi 2. Nah, kalau misalkan ada F1 min alfa, V1, V2 itu nilainya akan sama dengan 1/F alfa V1, V2. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh. Ini merupakan tabel dari distribusi F dengan derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Kemudian cara membaca tabel F, kita misalkan F dengan nilai alfanya itu 0,05 dan 0,01. Derajat bebas 1-nya 24, derajat bebas 2-nya 8. Derajat bebas 1 disebut juga DK pembilang, derajat kebebasan pembilang nih ya, 24 dan V2-nya 8. Perpotongan antara 24 dan 8 untuk alfa 0,05 itu menghasilkan nilai 3,12. Perpotongan antara 24 dan 8 dengan nilai alfanya 0,01 memperoleh nilai distribusi F sebesar 5,28. Nah, misalkan ini menentukan nilai F 0,958, derajat bebas 1-nya 8, derajat bebas 2-nya adalah 24. Hal ini, nah ini ya, sama dengan 1/F 0,05, 24 dan 8. 24 dan 8 seperti rumus tadi ya. Jadi jadi 1/3,12 itu adalah 0,321 ya, caranya mencari. Kemudian ini 0,99 artinya sama dengan 1/F 0,01. Nah, ininya kebalik ya, tadi 824 jadi 248 1/5,28, hasilnya 0,189 ya. Ini rumusnya tadi 1 min P V2 V1 akan menjadi 1/P V1 V2. Dapat nilai 0,01 ini dari sini, 1 dikurangi 0,99. Nih. Dapat 0,05 itu 1 dikurangi 0,95. Nah, kita lanjut. Dicontohkan di sini, misalkan secara acak dipilih 7 wanita dari populasi wanita dan 12 pria dari populasi pria. Tabel di bawah ini menunjukkan standar deviasi pada setiap sampel dan pada setiap proporsi. Ya, kita lihat tabelnya. Tentukan probabilitas kumulatif distribusi F dari standar deviasi wanita terhadap laki-laki. Kita tulis kembali yang diketahui dari populasi 1 yaitu wanita itu sampelnya 7. Ya. Standar deviasinya 30. Standar deviasi sampel 1 35. Ya. Ya kan, sampelnya 35. Oke, populasinya 30. Ya, sini ya kita tulis ulang lagi yang diketahui.
Jumlah sampelnya 7 kurang 1 untuk populasi 1 yaitu wanita, prianya 12 kurang 1 sampelnya. Jadi 11. Tinggal kita inputkan nilainya. Di sini diperoleh nilai 1,68. Kemudian dengan bantuan MATLAB, jadi nilai dari probabilitas kumulatif distribusi F dari standar deviasi wanita terhadap laki-laki adalah 0,78. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke distribusi T, student. Kegunaan dari distribusi T itu antara lain untuk menguji hipotesis mengenai nilai parameter paling banyak dari dua populasi. Kalau lebih dari dua, maka menggunakan UJF. Dan dari sampel yang kecil, sampel kecil itu biasanya itu adalah kurang dari atau sama dengan 30, gitu ya. Ciri-ciri distribusi T, sampel yang diuji berukuran kecil, kemudian rata-rata distribusinya 0, variansnya V per V-2, di mana V adalah derajat kebebasan dan V lebih besar dari sama dengan 2. Variansnya lebih besar dari 1. Ya, meskipun mendekati 1 ketika terdapat banyak derajat kebebasan. Nah, ini bentuk dari distribusi T. Ini ya, ini formula distribusi T. Rumus statistik untuk distribusi T adalah X bar dikurangin mu dibagi dengan S per akar N. X bar rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, S standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Nah, ini contoh tabel distribusi T. Cara membaca tabel T sama seperti tabel-tabel sebelumnya ya. Misalkan diketahui jumlah sampelnya 13, kemudian nilai P-nya 0,95. Sehingga V-nya 13 dikurang 1 yaitu 12 dan jumlah N-nya 13 ini ya, tadi ya sudah disebutkan. Jadi di sini kita cari T 0,95 dengan derajat bebasnya 12 dengan V 12 sehingga diperoleh perpotongan antara kolom T 0,95 dan 12 adalah 1,78. Ya. Contoh, misalkan perusahaan Acme memproduksi bola lampu. CEO mengklaim bahwa bola lampu Acme rata-rata berlangsung 300 hari. Nah, seorang peneliti secara acak memilih 15 bola lampu untuk pengujian. Jadi dari populasi diambil 15 untuk pengujian. Pengujian sampel rata-rata bertahan selama 290 hari dengan standar deviasi 50 hari. Jika klaim CEO itu benar, berapakah probabilitas bahwa 15 bola lampu yang dipilih secara acak akan memiliki umur rata-rata tidak lebih dari 90 hari? Kita tulis dulu yang diketahui di sini. N-nya sampelnya tadi 15, mu-nya adalah rata-rata populasi tadi 300 ya, 300 hari. Kemudian S-nya adalah 45. Nilai V-nya adalah N-1 yaitu 14. Yang ditanyakan ini ya. Rata-rata sampelnya kurang dari 290 hari. Ya, tinggal kita input nilainya di sini diperoleh min 0,774. Nah, dengan menggunakan MATLAB maka kita memperoleh nilai 22,6%. Jadi, probabilitas bahwa 15 bola lampu yang dipilih secara acak itu akan memiliki umur rata-rata tidak lebih dari 290 hari adalah sebesar 22,6%. Nah, ini untuk distribusi F dan T di MATLAB. Nah, oke, baik, demikianlah penjelasan tentang distribusi F dan distribusi T. Semoga membantu. Terima kasih.